Ini adalah level tertinggi di kalangan perampok. Panah menancapkan ke pintu. Ujung panah memiliki selembar kertas. Di atas tertulis, "Segera tembakkan pistol ke langit. Anda akan menerima 6 pon emas." Pria gemuk itu tidak ragu untuk menarik pelatuknya. Di sini, kepala botak itu baru saja masuk ke dalam mobil dan melihat secarik kertas di dalam mobil. Setelah dia mendengar suara tembakan, berkendara untuk berhenti di tempat yang ditunjukkan di atas kertas. Dia segera menerima 1 miliar. Pria botak itu mengira ini pasti seseorang yang bercanda. Lempar kertasnya langsung. Siapa sangka, buka papan teduh pelindung matahari. Kemudian, 100 juta jatuh keluar. Pada saat ini, tembakan terdengar. Pria botak itu masih agak curiga. Segera berkendara ke lokasi yang ditentukan. Melihat mobil di gambar telah tiba. Pria berwajah bekas luka itu segera masuk ke dalam mobil. Tarik kartu undangan dari kursi belakang. Dan menyuruh si kepala botak untuk tinggal di sini dan menunggunya. Si berwajah bekas luka mengirimkan undangan ke pemilik toko permata. Pemilik membukanya untuk melihat. Di dalam kartu undangan tertulis, "Selama 3 menit. Isi 3 tas penuh dengan permata. Jika tidak, koper di tangan pria yang mengenakan jas selatan di depannya akan meledak." Pemilik melihat ekspresi kejam dari si kenakan jas selatan itu. Terancam lari langsung ke gudang. Masukkan permata dengan cepat ke dalam 3 tas. Ternyata kertas yang diterima si kenakan jas selatan itu tertulis, "Anda hanya perlu menatap pemilik toko permata dengan mata garang. Maka Anda akan mendapatkan jas selatan mahal." Pada saat ini, 3 pengirim datang ke toko untuk mengambil 3 tas itu. Pengirim menaruh tas di mobil si kepala botak. Dan katakan pada si botak itu, berkendara kembali ke lokasi tadi. Setelah si botak pulang, seorang pria yang memakai kacamata hitam muncul. Dengan cepat ambil 3 tas di mobil. Lalu taruh di bagasi mobil lain. Dan seperti itu harta itu datang kepadanya. Perampok itu pergi dengan santai. Polisi bertanya kepada pria yang memakai kacamata hitam. Karena dia adalah saksi terakhir. "Apakah melihat wajah pengemudi?" "Gak." "Plat mobil?" "Gak." "Kau yakin tahu warna mobilnya, kan?" "Gak." "Kau tidak dapat melihat apa-apa." "Apakah kamu buta?" Pria di belakang memberitahunya. Dia benar-benar buta. Dia menerima instruksi. Ambil saja tasnya dan maju 5 langkah. Lalu taruh tas di bagasi. Si kacamata hitam akan dibantu oleh mereka untuk menyembuhkan matanya. Polisi melalui penyelidikan. Memang benar bahwa seseorang secara anonim membantu dengan si kacamata hitam. Jadwalkan operasi mata untuk si kacamata hitam sore ini. Polisi menangkap semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Tapi mereka tidak mengenal siapapun. Terlebih lagi tidak mengetahui bahwa diri mereka berpartisipasi dalam perampokan. Orang-orang yang asing satu sama lain tetapi berkoordinasi dengan sangat baik. Polisi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ketika kasus mencapai jalan buntu, orang di balik kasus ini merencanakan pencurian yang lebih besar. Ini adalah truk transformasi. Lepaskan sekop baja. Seketika berubah menjadi mobil superhero. Polisi bersenjata lengkap melihat mobil Superman melaju kencang. Langsung diancam olehnya hingga tercengeng. Satu persatu mobil polisi disingkirkan. Berdiri di depan mobil superhero itu seperti mainan. Puluhan mobil polisi hancur berkeping-keping. Kepala polisi berdiri di ruang pengawasan. Tidak percaya matanya. Segera kirim pasukan terkuat. Penembak jitu dengan baju besi emas. 2 prajurit melompat dari ketinggian 1000 meter. Ketinggian turun. Armor emas mengaktifkan mode penembak jitu. Seperti 2 pesawat tempur. Kecepatan kilat. Sangat cepat, mereka menyusul mobil. Bersiap untuk memblokirnya. Ternyata di dalam mobil itu adalah brankas emas dicuri. 10 menit yang lalu Hasan menyelinap ke dalam gedung untuk mencuri emas. Gudang emas tersembunyi di atap. Pasang bom ke langit-langit setiap lantai. Sebuah ledakan. Gudang emas mulai jatuh.
Pria ini terpental ke tinggi-tinggi. Kemudian bom itu tidak berhenti meledak. Emas jatuh lurus ke bawah. Setelah melewati 66 lantai, gudang emas jatuh tepat di truk. Polisi dengan cepat mengirim mobil untuk mengejar. Dua truk sengaja memancing polisi ke kaki jembatan. Ini adalah jebakan pencuri. Tapi polisi tidak tahu apa-apa. Ternyata gedung sebelah akan dibongkar. Insinyur itu menerima perintah, mulai membuatnya meledak. Bangunan setinggi beberapa ratus meter runtuh dalam sekejap mata. Gelombang udara sangat besar seperti badai pasir langsung tersapu ke kaki jembatan. Polisi semua tercengang. Truk mengambil kesempatan untuk berakselerasi. Percepat dengan kecepatan penuh dan bergegas ke mobil polisi yang menghalangi di depan. Pergi di jalan raya. Sejumlah besar mobil polisi datang. Jalan di depan penuh dengan paku. Polisi bersenjata lengkap berniat menggunakan mobil untuk menghentikan truk. Siapa sangka truk bisa berubah. Mobil polisi yang menghalangi itu langsung disingkirkan. Mobil di pinggir jalan juga tidak bisa lolos. Ketika truk mengira sudah aman, kemudian prajurit lapis baja emas menyusulnya. Lemparkan bom terbangnya. Bom itu dengan cepat menyedot atap mobil. Ledakan besar. Truk itu meledak menjadi 100 keping. Komponen jatuh tersebar di seluruh tanah. Hasan naik motor hampir terlindas. Para pengejar di belakang menembak tanpa henti ke Hasan. Truk itu menjatuhkan sekop lagi. Tabrak mobil polisi yang halangi jalan dengan sangat keras. Puluhan mobil polisi langsung disingkirkan. Prajurit lapis baja emas terkuat juga bergabung. Aktifkan mode penembak jitu. Dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, dia menyusul truk itu. Melemparkan bomnya. Bom itu dengan cepat tersedot ke dalam truk. Ledakan besar. Truk itu pecah menjadi 100 keping. Hasan mengendarai sepeda motor dan melarikan diri. Pengeruk menyekopnya. Hasan fleksibel dan menghindarinya. Pengemudi mulai mengoperasikan sekop untuk menangkap Hasan. Tapi menabrak mobil polisi. Hasan mengambil kesempatan untuk melepas sekop. Sekop alat berat jatuh dan menghancurkan mobil. Polisi mengirim helikopter untuk mengepung Hasan. Hasan melihat pacarnya Divya di atas sana. Penembak membidik langsung ke Hasan dan melepaskan tembakan. Divya berniat menghentikannya. Dua orang berebut senjata. Pistol ditembakkan ke arah yang salah. Pengemudi yang sial terkena peluru. Truk hilang kendali. Langsung meledak. Seorang prajurit lapis baja emas terpengaruh oleh ledakan itu. Menabrak pilar besi dan meledak. Prajurit lapis baja emas yang lainnya cepat kejar Hasan. Menyeret Hasan terbang ke langit. Kemanapun kedua pria ini terbang, mereka menghancurkannya. Menabrak gedung dengan kecepatan tinggi. Kantornya menjadi berantakan. Penembak di helikopter menembak ke Hasan tanpa henti. Hasan terus-menerus mengubah posisi untuk menghindar. Helikopter tiba-tiba bergetar. Penembak kehilangan keseimbangan. Peluru terbang ke kokpit. Helikopter mulai berasap. Divya jatuh dari helikopter. Hasan mengenakan baju besi emas. Meludah api. Terbang lurus menuju Divya. Kecepatan jatuh Divya semakin cepat. Namun, tiba-tiba mesin kehabisan tenaga. Selesai. Hasan dengan cepat melepas armornya. Mengambil keuntungan dari inersia untuk terbang menuju Divya. Akhirnya berhasil menangkap dia. Pesawat menabrak gedung dan meledak. Hasan memeluk Divya dan terus terbang tertiup angin. Mereka berdua saling memandang dengan sangat bahagia. Pada saat ini waktu tampaknya berhenti. Tapi sebenarnya mereka jatuh sangat cepat. Dua orang jatuh ke dalam air. Mereka dengan selamat dan berhasil melarikan diri. Mengalami kehidupan di tempat sepi ini. Melihat awan di gunung. Menari di padang pasir. Mereka berdua naik perahu untuk melihat laut bersama. Sejak itu, mobil Hasan hanya membawa Divya.